Pemirsa, setelah memberi persetujuan atas pencalonan Panglima TNI, hari ini Komisi 1 DPR RI mengunjungi rumah calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, untuk memantau bagaimana jalannya kunjungan dari DPR RI. Kita akan menyapa rekan kami Cornelia Ami yang berada di sana. Ami, bisa Anda jelaskan situasi saat ini di sana? Baik, selamat sore Alfat dan juga pemirsa. Saat ini kami bersama dengan awak media lainnya masih menunggu untuk kunjungan dari pihak DPR dalam agendanya guna melakukan verifikasi faktual terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Rencananya memang agenda ini akan dimulai pada pukul 4 sore dan kini kita masih harus terus menunggu karena informasi yang kami terima kemarin dari Komisi 1 DPR yang tiba ini akan dibatasi dan hanya ada perwakilan saja, yang mana kita akan menunggu 5 orang pimpinan Komisi 1 DPR RI dan juga 9 orang Kapolri. Jadi artinya kalau 9 orang untuk perwakilan tiap-tiap fraksi ini hanya diwakilkan 1 orang karena memang masih di tengah pandemi COVID-19. Untuk agenda hari ini yang merupakan verifikasi faktual ini dilakukan sebagai bagian dari proses uji kelayakan calon Panglima TNI untuk memastikan apakah yang tertulis dalam berkas yang dikirimkan ke Komisi 1 DPR ini sudah cocok atau belum. Karena agenda utamanya ini juga untuk melihat apakah kemudian rumah ataupun kediaman yang ditinggali oleh Andika Perkasa ini sudah sesuai dengan LHKPN. Dan sebelumnya kita juga telah ketahui Alfat dan juga pemirsa bahwa Andika telah melaporkan LHKPN pada bulan Juni 2021, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2021 ketika pelaporan pajak terakhir. Tidak hanya untuk mengecek kondisi rumah dan juga kediaman untuk mencocokkan dengan LHKPN, tapi juga kunjungan dari pihak DPR RI hari ini adalah dalam rangka silaturahmi Alfat dengan keluarga dan juga Andika Perkasa sendiri dan juga melihat keseharian beliau karena kita ketahui nantinya Komisi 1 DPR ini akan menjadi mitra kerja dari Panglima TNI ke depannya. Jadi untuk menyambung silaturahmi dan supaya terbiasa adanya hubungan yang dijalin antara kedua belah pihak, kunjungan hari ini dilakukan antara pihak dari DPR dan juga dari calon Panglima Jenderal Andika Perkasa. Kita ketahui sebelumnya, sebelum verifikasi faktual hari ini telah dilangsungkan verifikasi berkas atau verifikasi administratif ini pada hari Jumat 2 hari yang lalu. Ketika semua berkas sudah dinyatakan lengkap di tanggal 5 November 2021, Alfat dan juga pemirsa, kemarin hari Sabtu tanggal 6 November ini juga telah dilangsungkan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan visi dan juga misi dari Andika Perkasa. Kalau mungkin bisa saya highlight sedikit sebetulnya apa yang menjadi fokus implementasi dan juga misi dari Andika Perkasa. Beliau menyebutkan bahwa nantinya ketika sudah menjabat akan menjadi Panglima TNI, beliau akan menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan tentu untuk fokus implementasi sesuai dengan janji beliau ya pada rapat dengar pendapat umum kemarin. Ini ada beberapa poin yang disebutkan, yaitu bagaimana menjalankan tugas TNI selaku ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan satuan TNI, meningkatkan operasional cyber, meningkatkan sinergitas intelijen di wilayah konflik, penguatan integrasi pendataan organisasi, dan yang terakhir adalah diplomasi militer sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Nah, kalau mungkin saya bisa cerita sedikit, Alfat, bagaimana sebetulnya perjalanan dari karir Andika Perkasa ini. Kita ketahui bahwa Jenderal Andika Perkasa ini mulai tenar begitu ya, mulai menanjak karirnya ini pada tahun 2014 ketika Jokowi terpilih sebagai presiden. Karena ketika itu Andika memiliki bintang 1 ya di bahunya, ini bintang 1, kemudian dilantik menjadi jabatan bintang 2 alias Mayor Jenderal sebagai Danpas Pampres. Nah, ketika menjadi Danpas Pampres, ini juga selama 2 tahun beliau jalankan. Sampailah kepada saat ini begitu banyak mungkin prestasi yang sudah dicatatkan dan ditorehkan oleh beliau, sehingga mungkin menjadi beberapa pertimbangan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan nama tunggal untuk maju sebagai calon Panglima TNI. Nah, ini kita masih sama-sama menunggu Alfat dan juga pemirsa, karena masih ada beberapa orang yang mungkin harus kita tunggu dulu untuk kemudian mereka bisa masuk
Nah, ini sudah ada Ketua Komisi 1 Mutia Hafid juga baru tiba. Masih ada mungkin beberapa perwakilan dari fraksi, kita akan sama-sama tunggu nanti Alfat kira-kira bagaimana hasil dari verifikasi faktual, apakah sejalan dengan verifikasi berkas yang sudah dilakukan. Kita akan sama-sama menunggu nanti setelah proses ini selesai, dan ketika sudah selesai tentu kita harapkan secepatnya ini rapat paripurna akan dilangsungkan untuk kemudian akhirnya bisa melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Sementara seperti itu, Alfat, kami kembalikan kepada Anda Alfat di studio. Baik, Ami, tadi Anda katakan masih ada beberapa orang yang akan tiba di sana. Ini apakah memang kemudian proses verifikasi faktualnya harus menunggu semua pihak hadir di sana, atau memang perwakilan dari Ketua Komisi 1 sudah cukup? Baik, kalau berdasarkan informasi yang kami terima kemarin dari anggota Komisi 1, rencananya memang tidak akan dihadiri oleh semua anggota fraksi dan semua anggota Komisi 1 karena yang pertama masih di tengah pandemi ya, dan yang kedua ini supaya tentu lebih cepat dan lebih efisien. Karena kalau sesuai data 5 pimpinan Komisi 1 dan juga 9 perwakilan dari fraksi atau sebagai kepala kelompok fraksi. Jadi nanti kita sama-sama tunggu supaya kita sama-sama bisa mengetahui juga sebetulnya seperti apa hasil dari verifikasi faktual yang memang biasanya dilakukan setiap ada pergantian calon panglima. Seperti itu, Alfat. Baik, kita akan tunggu nanti laporan Anda setelah verifikasi faktual hari ini selesai dilakukan di rumah dari Jenderal TNI Andika Perkasa.